Konflik Israel-Palestina, perang abadi yang telah menciptakan gelombang emosi dan perdebatan global. Namun, pernah bertanya nggak sih, kenapa Indonesia, negara dengan kaya keragaman budaya dan nilai, lebih condong mendukung Palestina daripada Israel? Mari kita gali lebih dalam untuk memahami alasan-alasan di balik kebijakan luar negeri Indonesia yang terkait dengan konflik ini. Konflik Israel-Palestina telah menjadi sumber perdebatan global selama bertahun-tahun. Banyak negara yang memiliki posisi berbeda dalam konflik ini, salah satunya Indonesia. Mari kita lihat kenapa Indonesia cenderung mendukung Palestina daripada Israel dalam konflik yang maha hebat ini. Poin pertama adalah sejarah kolonialisme. Indonesia sendiri adalah negara yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Solidaritas dengan perjuangan kemerdekaan ini adalah nilai yang dipegang kuat oleh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia merasa memiliki kesamaan dengan Palestina yang berjuang untuk melawan penjajahan Israel. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa sejarah penjajahan Indonesia dan konflik Israel-Palestina memiliki perbedaan yang signifikan. Sejarah konflik di Timur Tengah yang lebih kompleks melibatkan sejumlah pihak dengan klaim sejarah yang kuat di wilayah tersebut telah membuat banyak perspektif. Also needed to the people of Palestine and Afghanistan. For far too long, we have allowed our Palestinian brothers and sisters to suffer. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Poin kedua adalah agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Hal ini tidak menutup kemungkinan merupakan salah satu faktor terbesar. Meskipun hanya dalam komunitas masyarakat, tentunya masyarakat juga memiliki poin penting untuk mempengaruhi kebijakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dukungan terhadap Palestina adalah isu sensitif dan politis di dalam negeri, di mana pemerintah Indonesia mencoba untuk menjaga stabilitas dan mendukung pandangan mayoritas rakyatnya. Bayangkan saja misalnya masyarakat dengan mayoritas Muslim di dunia mendukung Israel. Hal itu juga sangat tidak masuk akal jika dimasukkan dalam ranah kebijakan. Namun, kritikus menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seharusnya tidak hanya didasarkan pada faktor agama. Sebaiknya kebijakan luar negeri seharusnya didasarkan dengan pertimbangan yang lebih luas, termasuk prinsip-prinsip diplomasi internasional dan kepentingan nasionalnya. Nah, di sini aku ingin berpendapat bahwa secara luas Indonesia itu tidak pernah mendukung yang namanya penjajahan dan juga kolonialisme. Apa yang terjadi di Israel dan Palestina, konfliknya sudah masuk ke tahap itu. Dan juga terdapat hal-hal yang sifatnya sistematis sehingga membuat konfliknya tidak berakhir sampai sekarang. Poin ketiga adalah prinsip kemerdekaan dan hak asasi manusia. Indonesia merdeka melalui perjuangan yang panjang dan menghargai hak asasi manusia. Dalam konteks konflik Palestina dan Israel, Indonesia mendukung hak kemerdekaan dan hak asasi dari rakyat Palestina. Mengapa demikian? Karena sebenarnya perangnya bersifat asimetris. Kenapa bersifat asimetris? Ini bukan mengenai infrastruktur dan melawan entitas yang tidak ada artinya, tapi lebih kepada persenjataan. Persenjataan Israel sudah sangat mutakhir, sedangkan persenjataan yang dimiliki oleh Palestina tidak cukup untuk membendung itu. Yang keempat adalah peran Indonesia dalam Organisasi Islam Internasional, yaitu OKI. OKI mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan. Keanggotaan dalam organisasi ini juga mempengaruhi sikap luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel dan Palestina. Namun demikian, sementara keterlibatan dalam OKI dapat menguntungkan dan mempromosikan kepentingan dan solidaritas Islam, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa itu juga membatasi fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih independen. Poin yang kelima adalah mengenai pendekatan diplomasi multilateral. Indonesia berusaha untuk menjadi mediator dan berperan aktif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah, mendukung solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Jadi kalau Palestina merdeka, Israel juga berhak merdeka dan juga sebaliknya.
jika Israel memiliki kekuatan yang cukup untuk melobi masyarakat dunia agar negaranya bisa diakui, harusnya Palestina juga memiliki hak yang sama atas kemerdekaan dan juga kebebasannya untuk mendirikan sebuah negara. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa pihak mengkritik bahwa pendekatan ini mungkin belum berhasil mencapai tujuannya. Konflik Israel-Palestina masih berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini juga bisa dikritik lewat yang namanya infrastruktur besar PBB. Di PBB ada yang memiliki hak veto. Hak veto itu hanya dimiliki oleh beberapa negara yang memang memiliki kekuasaan besar di sana. Ketika resolusi draft itu menguntungkan Palestina, banyak yang memveto. Sekarang kita telah membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina. Namun ingatlah bahwa isu-isu ini adalah bagian dari perdebatan yang lebih luas dan kompleks. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan kita, dan sampai jumpa.